Halo minasan, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Akhirnya tiba di vol 10 Komodeska Nanika. Kalau nggak salah udah ada vol 11 ya, nanti akan Okawaii cek. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja biar Okawaii lebih semangat dan kalian bisa request lanjutan anime lainnya. Terima kasih. Sedikit masa lalu, ada sebuah kehidupan di dunia di mana dunia itu memiliki teknologi canggih yang dioperasikan lewat energi MA. Ada seorang gadis yang telah memperingatkan bahwa energi MA jangan diganggu, namun orang-orang pada saat itu mengabaikan dan mulai meletakkan tangan mereka pada sumber energi MA. Oleh karena itu, energi MA menjadi tidak stabil dan akan menghancurkan dunia. Namun sebelum itu terjadi, orang-orang mengetahui bahwa untuk menghentikan energi MA dibutuhkan satu pengorbanan wanita suci. Wanita itu adalah orang yang memberitahukan kepada mereka bahayanya energi MA. Demi menyelamatkan nyawa mereka, wanita itu bersedia dikorbankan oleh orang-orang bodoh. Kita kembali ke zaman sekarang. Di dalam kediaman Duke, Vampy selalu mengadakan pesta teh bersama Sael, Riel, Phil, White, dan kini ada Oni yang ikut serta. Oni terkejut dan terheran mengapa dirinya berada di pesta teh milik Vampy dan juga pesta tehnya dilakukan tanpa ada suara. Vampy yang saat itu masih memiliki dendam dengan sengaja melihat ke arah Oni dengan tatapan mengerikan. Oni yang tahu bahwa tanpa skill berat miliknya tidak mungkin menang melawan Vampy, memutuskan meminta bantuan kepada Lady White. Namun White mengabaikannya dengan meminum teh. Pada saat itu, White berpikir bahwa dirinya harus mempunyai rencana masa depan. Rencana White saat ini adalah fokus pada kekuatannya dan mencari informasi mengenai cara mengalahkan Potimas. Kemudian rencana keduanya ingin membantu Raja Iblis Ariel sebagai tanda terima kasih karena sudah menerima dan menolong White di saat lemah akibat pendewaan, dan yang terakhir yaitu melarikan diri dari Dee. Karena pada saat ini White terus kepikiran mengenai Dee bahwa Dee adalah dewa yang tidak terlalu buruk. White yang masih memiliki jiwa yang kuat tentu menolak pemikiran itu, karena sosok Dee di jiwanya adalah dewa yang jahat, selalu memainkan perasaan orang lain dan nyawa orang lain demi kesenangannya. White berkata, mungkin untuk saat ini aku tidak perlu keluar dari zona yang sudah dibuat oleh Dee. Jika aku yang masih lemah keluar, kemungkinan besar nantinya aku akan menjadi bawahan Dee untuk selamanya, dan aku tidak mau hal itu terjadi. Maksud dari zona adalah para reinkarnator dihidupkan kembali oleh Dee di sebuah dunia. Secara otomatis dia adalah penguasa dunia yang ditempati oleh reinkarnator. Kita kembali ke Vampy yang sedang menikmati pesta teh. Tiba-tiba pintu terbuka dengan kasar. Ya, siapa lagi kalau bukan Blow. Blow datang menghampiri mereka. Seperti biasa, Blow masih belum menyerah dengan cinta pandangan pertamanya, yaitu White. Vampy yang melihat setelan baju Blow berkata, "Kau sebaiknya tidak di sini, otak burung." Blow yang mendengar itu berkata, "Kau lupa gadis nakal, ini rumahku, aku berhak mau ngapain." Tanpa sengaja Blow melihat ke arah Oni. Blow sangat marah mengapa Oni diperbolehkan mengikuti pesta teh bersama wanita tercantik, yaitu Lady White. Blow menghampiri Oni, memegang pedangnya dan mencengkram tanduk milik Oni. Vampy memberitahukan bahwa dia adalah Oni, jadi dia tidak akan tahu bahasa iblis. Jika Blow masih mengganggunya, maka Raja Iblis Ariel pasti akan berurusan dengan Blow. Blow yang mengetahui bahwa Oni sudah mendapat akses dari Ariel cuma bisa terdiam dan marah tanpa mengeluarkan aksinya. Blow meminta Vampy untuk mentranslatekan siapa Oni dan dari mana asalnya. Singkat cerita, Vampy telah mentranslate dan Blow merasa kasihan sekaligus menangis mendengar cerita Oni. Blow menawarkan Oni masuk ke pasukannya, namun Oni membutuhkan waktu untuk berpikir. Kemudian Blow pergi. Oni berkata, semua orang punya tujuan hidup, sedangkan diriku tidak ada. Vampy yang mendengar perkataan itu sedikit jengkel dan berkata, jika kau terus memikirkannya, maka hidupmu tidak akan pernah maju dari kekhawatiran. Yang terpenting saat ini adalah jalani hidupmu di masa sekarang. 1 tahun sudah berlalu. Oni sudah belajar bahasa iblis Dimension selama 6 bulan terakhir dan kini dia mengikuti salah satu pasukan Raja Iblis. Hal ini dilakukan Oni dengan tujuan ingin meningkatkan skill bertarung miliknya. Di dalam mansion, Vampy menjadi labil, terkadang seperti anak kecil imut datang menghampiri White, terkadang menjadi anak yang tiba-tiba marah. Itu terjadi berkat skill envy milik Vampy yang sudah perlahan melahap pikirannya. Namun semua perbuatan Vampy tidak ada yang dirugikan kecuali pelayan.
Terkadang mereka pingsan melihat tingkah laku Vampy. White yang saat ini sudah bisa menggunakan benangnya dalam membuat klon, berharap bisa seperti dulu saat menggunakan skill bertelur. Sayangnya saat ini White hanya bisa membuat tiruan dirinya, yaitu laba-laba kecil seukuran telapak tangan yang sangat lemah, bahkan tidak bisa disebut cloningan saat menjadi Arachne. White memanfaatkan itu semua dengan menyadari bahwa skill spasialnya meningkat seperti teleportasi miliknya. White sekarang bisa membuat dunianya sendiri di penyimpanan spasial dan meletakkan semua cloningannya di dalam itu. White juga menyadari dengan menyebarkan cloningannya ke semua daerah iblis dapat memberikannya informasi mengenai kemungkinan besar akan ada kudeta terhadap Raja Iblis Ariel yang memaksa warganya dalam berperang menghadapi manusia maupun elf. Di saat kondisi ras iblis sedang terpuruk, keesokan harinya seperti biasa, White, Vampy, Sail, Real, dan Phil menikmati pesta teh yang diadakan oleh Vampy. Dan seperti biasa, Blow datang dengan tujuan berusaha mengambil hati milik White. Vampy yang tahu Blow masuk di hari itu sangat marah akan menggunakan skillnya, tapi berhasil dihentikan oleh White. Vampy terkejut, begitupun dengan Blow yang menganggap usahanya selama ini tidak sia-sia. White mengeluarkan sebuah surat dan diberikan kepada Blow. Blow sangat senang, yang dia kira adalah surat cinta, namun saat melihat surat tertulis untuk Raja Iblis Ariel, seketika Blow merasa lemes dan murung mengapa dirinya harus menjadi kurir untuk White. White mengusir Blow dengan tujuan agar suratnya bisa dikirim secepatnya. Kemudian Blow pergi dengan hati yang hancur. Di sisi lain, Raja Iblis Ariel sedang berada di singgasananya. Dia duduk manis dengan kaki diangkat ke atas meja. Ariel merasa dirinya menjadi sangat pemalas setelah perjalanan yang cukup jauh telah dia tempuh bersama White dan yang lainnya. Itulah yang membuat Ariel merasa senang, namun saat ini Ariel sudah mendapat gelar Raja Iblis, jadi dia harus bersikap layaknya Raja Iblis pada umumnya, yaitu bermalasan. Ketika sedang bermalasan, tiba-tiba pintu Raja Iblis terbuka dengan keras. Ternyata yang membuka pintu itu adalah Blow. Ariel berpikir, dasar pria tidak sopan masuk ke kamar wanita tanpa mengetuk. Jawaban yang sama yang pernah dipikirkan oleh White. Blow datang dengan memberikan surat kepada Ariel. Ariel memegang surat itu dan menyadari bahwa surat itu berasal dari White. Itu sebabnya Blow tidak marah seperti biasanya saat bertemu dengan Ariel. Blow sangat membenci Ariel, namun Ariel menghasihani karena Blow adalah adik dari Balto yang sudah mengetahui kekuatan Ariel walaupun hanya sedikit. Ariel membaca isi surat itu yang berisikan informasi mengenai petinggi iblis yang ingin mengkudeta Raja Iblis, mulai dari tempat dan waktu, nama-nama iblis, dan rencana mereka. Ariel yang sudah mengetahui isi surat itu kemudian memberikannya kepada Blow dan menyuruhnya membawa surat itu kepada Balto. Setelah Blow membaca surat itu, Blow yang bingung mengapa White bisa mendapat informasi sedetail ini. Bahkan Ariel juga bingung mengenai hal itu. Kemudian Blow pergi dari ruangan Ariel. Ariel berkata, mungkin akan aku serahkan kepada Balto saja. Jika aku yang bertindak, kemungkinan iblis-iblis yang dituliskan di surat tadi akan membuat hal semakin buruk. 3 hari setelah surat terkirim, tepat pada pagi hari, White menggunakan cloningannya untuk mengetahui kondisi saat ini. White terkejut ternyata Balto sudah mempersiapkan banyak prajurit untuk menyerbu pasukan pemberontak yang sedang bersiap-siap berlokasi di bagian utara ibu kota iblis. Seluruh prajurit Balto akan tiba esok hari di lokasi. White sudah mempelajari strategi perang saat berada di bumi. Yang terpenting adalah pemasok bahan makanan. Sekuat apapun prajurit yang dimiliki Balto tidak akan bekerja jika SP mereka rendah. Untuk mengatasi hal itu diperlukan makanan. Cloningan White terus bergerak melihat kondisi, sampai dia melihat Ael, Mera, dan Pak Oni berada di garis depan. White terkejut mengenai Pak Oni yang bersedia berada di garis depan setelah skill beratnya disegel oleh Vampy. Sedangkan Mera juga ada di posisi itu. Begitupun dengan Ael. White berkata, ya kurasa tidak perlu dikhawatirkan karena Balto membawa monster yaitu Ael. Ketika White akan berkemas melihat lebih dekat, datang Vampy ke hadapannya. Vampy berkata, tolong bawa aku bersamamu Lady White. Kemungkinan Merah ada di garis depan. White terkejut mendengarnya, dari mana Vampy tahu bahwa saat ini sedang terjadi peperangan melawan pasukan revolusioner. Terlebih lagi Vampy menggunakan alasan Merah berada di garis depan. Dasar Vampy mabuk cinta, kata White di pikirannya. Pada akhirnya White menyerah karena Vampy merasa sedih jika ditinggal. Vampy bergegas mengambil pedang kesayangannya dan bersiap pergi bersama White.
White tiba 1 hari sebelum pasukan Balto datang. White dan Vampi saat ini berada di penginapan kota iblis bagian utara. Di pagi hari, White dan Vampi seperti biasa melaksanakan pesta teh yang anggun layaknya bangsawan di saat di luar kota sedang terjadi peperangan besar. White melihat kondisi di luar menggunakan skill clairvoyancy miliknya yang dapat melihat objek dari kejauhan. White melihat benteng yang sudah dibangun oleh pasukan revolusioner kini sudah hancur berkat skill milik Pak Oni, yaitu pedang sihir. Pedang sihir itu meledak seperti bom di bumi yang sangat menguntungkan bagi pasukan Balto. Namun White mendengar sesuatu melewati cloningannya, bahwa jenderal musuh kini sudah mengeluarkan alat sihir yaitu ponsel. Dia menelepon tidak lain tidak bukan adalah Elf. Dia meminta agar segera mengirim bala bantuan menggunakan gerbang teleportasi. Gerbang teleportasi dapat membawa sejumlah bahkan lebih dengan memindahkan objek ke tempat lain. White yang mendengar hal itu terkejut bahwa jenderal sedang beraliansi dengan ras Elf. White berkata di pikirannya, mungkin inilah yang dicari Potimas, meskipun gagal setidaknya dapat mengurangi daya tempur pasukan iblis. Mungkin yang diincar Potimas saat ini adalah Pak Oni. Aku harus melindunginya juga, Ael dan Merah. Mengenai Balto dan Blow, jika kemungkinan mereka mati ya biarkan saja, tapi sebisa mungkin untuk tidak mati. White menggunakan skill penglihatan jarak jauhnya plus ditambah dengan skill X-ray miliknya dan menemukan sebuah gerbang teleportasi yang tersembunyi. White berpikir, pantas saja klonku tidak menemukan tempat ini. Aku harus memastikan gerbang ini terhubung di mana. Sebelum itu aku harus mengurus Vampi. White menggunakan skill replika di peperangan dan menambahkan Potimas di dalamnya yang sedang mengincar Pak Oni, sedangkan Vampi dan 3 boneka laba-laba diletakkan di samping Pak Oni. White lakukan itu semua berharap Vampi mengetahui maksudnya. Alhasil Vampi mengetahui maksud dari semua itu dengan tujuan melindungi Oni. Tapi bagaimana denganmu, kata Vampi kepada White. White bingung harus bagaimana menjelaskannya. Sayangnya dia hanya menutupi bibirnya dengan 1 jari telunjuk. Vampi yang tahu maksud dari itu masuk ke mode marah. Mengapa dirinya tidak diberitahu? White yang sudah kehabisan sabar mulai berubah raut wajahnya. 3 laba-laba boneka mengetahui raut wajah White karena mereka sudah diberi nama oleh White, jadi secara hubungan lebih akrab. 3 laba-laba boneka membawa Vampi keluar ruangan. Vampi tidak bisa berbuat banyak hal. Kemudian White tiba di depan gerbang teleportasi dan menyalurkan energinya dengan tujuan supaya mengetahui gerbang mana yang terhubung dengan ini. White tiba-tiba menghilang dan sampai di depan seseorang. Seseorang itu adalah Potimas dengan raut wajah yang terkejut melihat White di hadapannya. Kita akan melihat sudut pandang Pak Oni. Di perjalanan menuju benteng pasukan pemberontak, Pak Oni terus memikirkan mengenai bahasa yang sudah dia pelajari, mulai dari bahasa iblis dan bahasa manusia. Meskipun dia tidak terlalu lancar dalam berbahasa, tapi masih bisa mengetahui arti yang dilontarkan oleh temannya saat berada di garis depan. Teman Oni melihat benteng, ternyata sudah dipasang skill sihir bumi untuk memperkuat benteng. Pasukan garis depan sedikit kesulitan, begitupun dengan Pak Oni. Dia sedikit gugup karena ini merupakan pertempuran pertama baginya tanpa skill Wrath dan sekaligus menjadi bawahan Raja Iblis Ariel. Jika tidak membawa kemenangan, maka itu semua tidak sebanding dengan Lady Ariel yang sudah mengizinkanku ikut di pasukan Raja Iblis, kata Pak Oni. Pertempuran dimulai, banyak skill berterbangan dan suara pertempuran yang menggema di telinga Pak Oni. Dia melihat banyak pasukan mati di garis depan, begitupun dengan pasukan revolusioner. Pak Oni baru pertama kali melihat peperangan tanpa skill Wrath-nya, karena dari dulu skill itu membuat Pak Oni hilang kendali. Pak Oni mengeluarkan pedang sihirnya yang sudah dia buat sejauh-jauh hari dengan jumlah yang sangat banyak. Pak Oni melempar salah satu pedang sihirnya ke arah tembok besar. Alhasil tembok besar itu runtuh berkat skill Pak Oni. Pedang sihir yang ada pada Pak Oni dihasilkan melalui skill Weapon Creation. Skill ini memberikan pengguna bisa membuat segala jenis senjata dan menuangkan sihirnya dengan jumlah hampir sebagian MP jika ingin menghasilkan pedang sihir yang bagus. Dikarenakan Pak Oni memiliki sihir api dan listrik, pedang sihir miliknya kebanyakan adalah api. Maka dari itu pedang yang dilempar tadi menghasilkan ledakan yang sangat besar karena butuh MP banyak dalam pembuatan pedang itu. Pak Oni terus berlari dan melihat temannya sudah tewas di peperangan. Dirasa tidak ada jalan lagi. Jika begini terus maka akan banyak kehilangan dari sisi pasukan Balto. Aku harus bergerak cepat ke depan dinding, kata Pak Oni.
Dia mengeluarkan pedang sihirnya namun berhasil dihentikan oleh penyihir dari pasukan pemberontak. Pak Oni terus mengeluarkan pedang sihir dengan tujuan untuk mengalihkan serangan sihir dari musuh hingga dia sampai di depan dinding. Pak Oni sudah mengetahui rentang waktu yang dipakai oleh penyihir itu dalam menggunakan skillnya. Kemudian Pak Oni melancarkan serangannya dengan mengeluarkan sebagian besar pedang miliknya kepada para penyihir. Penyihir itu berhasil menahannya menggunakan skill, namun sangat disayangkan Pak Oni melempar pedang sihirnya lagi yang membuat para penyihir terkena dampak dan dinding pun hancur. Pak Oni terus berlari dan menebas musuh dengan kedua katananya. Hingga pada akhirnya Pak Oni melihat seseorang dengan pakaian bertudung. Dia langsung menghabisinya, namun alangkah terkejutnya di belakang orang itu ada gadis kecil yang pernah memanggil namanya, yaitu Kaname Okazaki, guru Kiyoya Sasajima saat berada di Jepang, atau bisa dipanggil Okachan. Okachan berkata, "Hentikan Ichima." Kemudian Pak Oni mengarahkan pedangnya kepada Okachan dan berkata, "Atas dasar apa kau berada di sini?" Okachan menjawab, "Aku di sini datang menolongmu, Ichima. Raja Iblis telah menculik reinkarnasi. Jika kau ikut bersamaku, di tempatku banyak reinkarnasi yang sudah aku tolong." Oni berpikir, "Setauku reinkarnasi cuma Lady White yaitu Wakabahiro dan Sophia yaitu Shoko Negishi. Tidak ada orang lain." Pak Oni berkata, "Jika benar kau datang dengan tujuan menolongku, lantas mengapa tanganmu penuh dengan darah? Itu menggambarkan bahwa kau sama saja dengan yang lainnya. Aku di sini atas kemauanku sendiri, bukan dari paksaan." Okachan yang mendengar hal itu cuma terdiam dan pucat. Pak Oni sudah mengetahui sejarah mengenai dunia ini yang telah diberitahu oleh Ariel. Oleh karena itu Pak Oni berpikir bahwa hanya Ariel lah yang benar. Pak Oni berkata, "Jika kau hanya terdiam berkat pernyataanku tadi, mana mungkin aku mau meraih tanganmu itu." Di saat asik bercakap, tiba-tiba sosok berjubah datang dan langsung menyerang Pak Oni tanpa sepengetahuannya yang membuat lengan Pak Oni patah. Pak Oni melempar pedang sihir listriknya namun tidak bekerja sama sekali. Seseorang itu membawa Okachan dan kemudian menghilang. Pak Oni terkejut, ternyata di Ras Elf ada yang lebih kuat. Tiba-tiba seseorang gadis datang dengan ayunan jaring laba-laba. Gadis itu adalah Sophia. Sophia berkata, "Apa yang kau lakukan di sini dan mengapa kau terlihat lelah? Dasar lemah." Pak Oni hanya bisa terdiam dan kaget mengapa Sophia ada di pertempuran. Kemudian Pak Oni melihat ke arah 3 laba-laba boneka yang sedang mengalahkan musuh robot milik Elf tanpa ampun. Pak Oni berkata, "Ada informasi penting yang baru saja ku dapat. Ini mengenai reinkarnasi lainnya. Jadi aku ingin Lady White hadir dalam percakapan ini." Sophia setuju dengan hal itu. Di sisi lain, White yang berada di depan Potimas saat itu langsung meninju Potimas dengan ala-ala pose Saitama. Potimas terkena hantaman White dan membuat sebagian besar wajahnya rusak. Potimas menyuruh 27 Gloriasnya untuk menyerang White. White melompat tinggi dan mengayunkan benangnya seperti Spider-Man untuk menghindari tembakan. Potimas mengaktifkan skill barrier miliknya yang dapat menonaktifkan sihir jika berada di jangkauannya. Kemudian White menggunakan skill spasialnya yang membuat barrier milik Potimas menjadi lebih kecil. White berubah bentuk sebelum pergi dan meninggalkan jebakan utama pada Potimas. Potimas yang sedang bersiap akan menyerang tiba-tiba terkejut. Ternyata di atasnya ada meteor yang sangat besar. Sebenarnya White hanya membuat batu besar dan memindahkannya di atas kepala Potimas beserta pasukannya. Serangan itu berhasil mengenai Potimas, namun Potimas yang diserang oleh White cuma bagian boneka cyborgnya. Faktanya Potimas sangat kesal karena rencananya gagal dalam mengkudeta Ariel. Kehilangan pasukan unit Glorias akibat ulah White dan terlebih lagi dalam mengumpulkan bahan utama Glorias sangatlah sulit, dan bahkan saat ini lebih sulit karena pahlawan lebih aktif. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan dan menonton channel ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.